Sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Hari ini kita mau bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan kita. Lebih kuat
Thank you, Jesus. Kami siap mendengar bahwa hati setiap kami datang kepada Tuhan pada pagi ini Tuhan. Bawa hati kami untuk siap ditaburi oleh firman Tuhan. Biar hati kami lebih mengasihi Tuhan.
rindu Allah terus melawat hati kami dengan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Caroline. Di sini saya akan bersaksi bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memulihkan kehidupan saya. Dulu saya berasal dari keluarga yang broken home. Mama saya pergi meninggalkan kami, dan semenjak itu saya menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang manja. Saya diangkat oleh tante saya, dibesarkan dari kecil. Di bangku SMA saya mengalami sakit dan saya tidak tahu apa yang saya derita, dan di situ saya merasa bahwa saya dikontrol dan ada seseorang yang mengikuti saya. Bahkan sampai di sekolah, saya bahkan mengalami pingsan berkali-kali di sekolah dan saya dipulangkan. Dan prestasi saya juga menurun sekali waktu saya sakit selama setahun lebih di SMA. Semenjak saya sakit, dan puji Tuhan pas lulus SMA saya mendapatkan beasiswa program bidik misi, dan saya pergi ke Kupang untuk mengikuti tes di Kupang. Dan selama saya di Kupang, saya masih merasa sakit dan masih dikontrol oleh iblis, dan saya tidak tahu seseorang yang mengikuti saya setiap hari. Di Kupang saya terjerumus dengan pergaulan bebas, dan di situ saya merasa terpuruk dan saya merasa bahwa saya sudah tidak berharga lagi, dan saya merasa bahwa masa depan saya sudah tidak ada dan saya merasa sendirian di situ. Dan puji Tuhan, kakak saya membawa saya ke Bali, dan di Bali saya berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan mempertemukan saya dengan keluarga Destiny. Dan pada saat saya ke gereja, saya merasa enggan untuk masuk ke dalam gereja, dan saat itu saya tidak tahu bahwa disitulah saya terjatuh, dan saya tidak merasa ada sesuatu yang melawat saya, dan saya tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan yang melawat saya. Saya merasakan bahwa saya berjumpa dengan Tuhan pada saat itu, dan Tuhan berkata bahwa jangan kamu takut karena masa depanmu ada di tanganku. Dan saat itu saya menangis. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak untuk mendapatkan masa depan saya tidak layak untuk mencapai cita-cita saya, tetapi Tuhan bilang, kamu adalah anakku dan kamu berharga di mata saya, dan saya akan memulihkan kehidupanmu. Jadi sejak saat itu saya terbangun dan saya berkata bahwa Tuhan, terima kasih karena Tuhan memulihkan kehidupan saya, dan saya bersyukur dan berterima kasih bahwa masih ada kesempatan yang saya dapatkan. Walaupun masa lalu saya terpuruk, saya banyak jatuh dalam dosa, saya melakukan banyak dosa, dan saya sama sekali tidak layak untuk menjadi anaknya Tuhan. Singkat cerita, saya tinggal bersama Bunda, dan di situ saya dibebaskan, saya dilepaskan. Dan sebelum saya ke Bali, saya juga dibawa oleh tante saya ke dukun pada saat saya sakit itu. Dan ternyata saat pelepasan di rumah Bunda, segala mantra, segala susuk itu dilepaskan, dan pada saat pelepasan segala susuk, segala mantra-mantra yang ada di tubuh saya, segalanya dilepaskan, dan saya merasa bahwa ada roh lain yang mengikat tubuh saya,
dan itu bukan dari Tuhan. Dan segala susuk kecantikan palsu, susuk kesembuhan palsu, itu semuanya sudah dilepaskan. Dan setelah saya di gereja, saya mengikuti encounter, dan di situ saya berjumpa dengan Tuhan, dan saya dibebaskan, dan saya memilih untuk tinggal dengan Bunda. Dan proses pelepasannya itu selama 6 bulan, karena tidak mudah melepaskan segala ikatan-ikatan iblis yang pernah ada dalam tubuh saya. Dan pada saat saya berjumpa dengan Tuhan, saya memutuskan untuk melepaskan segala ikatan-ikatan iblis, dan di situ saya melepaskan segala susuk, segala mantra-mantra, kuasa-kuasa kegelapan yang pernah ditanamkan di tubuh saya. Dan setelah saya dibebaskan, ternyata saya dikirim roh kepalsuan, talenta yang palsu. Saya bisa menyembuhkan orang, bahkan saya bisa berbicara dengan roh-roh lain dan bukan dari Tuhan. Dan bahkan saya diperhadapkan oleh neraka, bagaimana saya melihat masa depan saya itu di neraka, dan saya melayani iblis, bukan melayani Tuhan. Dan di situ saya menjadi pribadi yang sombong, saya angkuh, dan saya merasa hebat bahwa saya bisa menyembuhkan orang, saya bisa melakukan apa saja yang seperti biasanya. Saya bisa menyembuhkan orang bahkan, dan saya pun tidak merasa bahwa bukan hanya satu roh yang ada di tubuh saya, tetapi banyak, bahkan ribuan roh yang ada di tubuh saya, dan saya merasa diikuti oleh roh itu. Dan bahkan setiap hari saya di rumah Bunda, saya merasa bahwa saya harus melayani iblis, saya harus melayani dia. Apa saja yang diminta oleh iblis saya harus lakukan, dan hasrat iblis itu saya harus penuhi. Mulai dari makan yang tidak terkontrol, bahkan saya bisa berbicara, saya seperti orang yang sudah gila istilahnya. Dan di situ saya benar-benar merasa bahwa saya bukan anaknya Tuhan, saya tidak berharga lagi, dan saya juga terlibat dalam roh seksual, saya melakukan dosa. Dan pada saat proses pelepasan itu, saya masih merasa bahwa saya dikontrol oleh iblis, dan saat itu saya sama sekali tidak ingin dilepaskan dari segala susuk, ikatan-ikatan iblis. Bahkan saya enggan untuk melepaskan semua itu, karena saya berpikir bahwa saya sudah hebat. Dan di situ saya berpikir bahwa saya sangat luar biasa kemampuan saya, dan saya tidak ingin melepaskan itu. Dan ternyata itu adalah roh iblis, karena iblis ingin memakai hidup saya. Namun karena kuasa Tuhan, roh Tuhan yang memakai Bunda untuk terus mendoakan saya, berjuang untuk bisa melepaskan saya dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Dan puji Tuhan, saya perlahan-perlahan menyerahkan diri saya. Saya mulai mengaku bahwa di situ saya salah, dan saya meminta ampun sama Tuhan. Saya sudah ke jalan yang salah, saya mengikuti iblis, dan itu proses yang lama untuk saya melepaskan segala ikatan-ikatan iblis itu. Dan puji Tuhan, saya menyerahkan semuanya. Saya mengaku bahwa saya salah, selama ini saya tidak mengikuti Tuhan, dan saya dikontrol. Dan sejak saat itu saya memutuskan semua hubungan dengan iblis, segala roh-roh nenek moyang. Saya berkomitmen untuk tidak lagi mengikuti roh-roh mereka. Dan saya sekarang dibebaskan. Saya terus menerus memperkatakan bahwa saya sudah dipulihkan, saya berharga, saya tidak lagi takut akan masa depan saya. Dan masa depan saya itu sudah Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah, dan segala masa lalu saya itu sudah saya lepaskan, sudah saya
kubur dalam-dalam dan saya tidak ingin lagi kembali ke masa lalu saya. Dan di situ saya percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya tidak boleh takut lagi karena Tuhan sudah mengendalikan kehidupan saya. Tuhan berjaga-jaga atas saya dan segala roh-roh nenek moyang, apapun yang terjadi dalam masa lalu saya itu sudah saya putuskan. Saya tidak terikat lagi dengan segala roh-roh itu. Selanjutnya saya bersyukur sekali karena Tuhan sudah memulihkan kehidupan saya. Saya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan puji Tuhan saya memutuskan untuk melayani Tuhan, tidak hanya di gereja tetapi saya melayani hamba Tuhan. Dan saya sangat berterima kasih bahwa kehidupan saya yang dulu sudah Tuhan pulihkan dan sekarang saya menjadi seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya melayani juga di kelompok kecil dan saya menyerahkan diri saya 100% untuk melayani Tuhan. Dan saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan sudah memulihkan kehidupan saya, keadaan saya. Dan saya berdoa untuk keluarga saya dan semua teman-teman saya juga. Dan saya berdoa untuk mereka juga bisa dipakai Tuhan, kehidupan mereka dipulihkan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Shalom. Oke, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang masih merasa bahwa hidupnya masih dikontrol oleh roh-roh perdukunan, roh-roh iblis, saya mendorong saudara bahwa serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya bahwa masa depanmu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihimu, bahkan Tuhan sangat menginginkan kamu untuk kembali ke rumahnya, dan Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, masa lalumu, Tuhan tidak melihat keadaanmu saat itu, tapi Tuhan melihat hatimu untuk kembali kepadanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam ibadah minggu secara online. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara lagi. Kita terus berdoa supaya situasi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tetapi sekalipun masih dalam situasi seperti ini, saya terus mendorong saudara untuk tetap setia pada Tuhan. Lakukan bagian saudara ya, dalam apapun yang saudara kerjakan. Tetap usahakan supaya tetap melayani dengan setia, mengikuti Tuhan dengan setia, setia beribadah, setia memuridkan, setia dalam memenangkan orang kepada Kristus, setia dalam bertumbuh kepada Tuhan. Justru dalam situasi-situasi sulit ini kita harus lebih lagi untuk mencari Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di minggu kedua untuk seri yang saya sedang bahas. Minggu yang lalu kita bahas seri mengenai ujian kesetiaan, dan minggu ini saya lanjutkan seri yang sama tentang ujian kesetiaan. Nah, minggu yang lalu kita bahas tentang Ayub, dan minggu ini di bulan pertama di bulan Juli ini kita akan kembali membahas seri mengenai ujian kesetiaan. Dan hari ini saya khusus akan membahas dengan Bapak Ibu Saudara dari seorang tokoh Alkitab yang juga awalnya luar biasa, tetapi karena dia tidak menjaga dirinya, kemudian dia melakukan dosa dan ketidaktaatan, pada akhirnya dia menjadi tidak setia, meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan harus menggantikan posisinya sebagai raja dengan seorang anak muda yang lain. Dan pribadi itu atau orang yang akan kita bahas itu adalah Raja Saul. Nah, Bapak Ibu Saudara, di 1 Tawarik pasal 10 ayat 13-14 berkata seperti ini, ya. Kita akan belajar ujian kesetiaan, ya, dari kehidupan Raja Saul. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Perhatikan, dia mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan.
oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatannya atau jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Tuhan harus menggantikan posisinya sebagai raja dan menggantikan jabatan raja Israel kepada seorang anak muda yang bernama Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Saul tidak setia kepada Allah? Nah, kita akan belajar 3 hal apa yang membuat Saul menjadi tidak setia, sehingga ini menjadi pembelajaran buat kita supaya kita belajar dalam hidup ini, supaya berhati-hati, supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak setia kepada Allah, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan disingkirkan oleh Tuhan, dalam arti bahwa Tuhan bisa gantikan kita dengan orang lain, ya. Siapapun saudara, sehebat apapun yang saudara kerjakan, lakukan, ya. Dan saya yakin saudara bahwa sama seperti Saul, awalnya dia memulai dengan baik, tapi pada akhirnya dia mengakhiri dengan tidak baik. Dan saya rindu kita tidak menjadi seperti itu. Nah, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Saul. Apa yang membuat dia menjadi tidak setia kepada Allah? Yang pertama, karena ketakutan dan kekhawatiran, ya. Nah, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14. Kita akan baca alasan pertama mengapa Saul tidak setia, karena dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, apa sebenarnya yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Raja Saul? Dan kita akan belajar itu. Ayat 11, 1 Samuel 13 ayat 11-14, tetapi saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Samuel bertanya, apa yang telah baginda lakukan? Jawab Saul, aku melihat bahwa rakyat mulai meninggalkan aku, sedangkan Bapak tidak datang pada waktu yang Bapak tentukan. Lagi pula orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Lalu pikirku, jangan-jangan tentara Filistin sebentar lagi menyerangku di sini di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban itu. Mendengar itu Samuel berkata kepada Saul, tindakan baginda itu bodoh sekali. Ya, seandainya baginda mentaati perintah Tuhan Allah kepada baginda, pastilah Tuhan akan menetapkan baginda dan keturunan baginda menjadi raja atas Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang pemerintahan baginda tidak akan bertahan, karena baginda tidak mengikuti perintah Tuhan. Maka Tuhan memilih orang lain yang dikehendakinya untuk diangkat menjadi raja di atas umatnya. Perhatikan apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Raja Saul. Yang ditakutkan oleh Raja Saul adalah dia kalah dalam berperang melawan Filistin. Nabi Samuel berjanji bahwa 7 hari dia akan datang, tetapi Saul tunggu-tunggu sekian hari, tapi tidak datang-datang juga. Pada akhirnya Saul, karena Filistin sudah datang mengepung mereka, karena rasa takut kalau nanti dikalahkan oleh Filistin, kemudian Saul mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, sebenarnya itu bukan tanggung jawab daripada Saul. Mempersembahkan korban itu adalah tugas daripada Samuel sebagai seorang nabi. Tetapi Saul mengambil inisiatif untuk melakukan itu yang seharusnya tidak boleh dilakukannya, karena ketakutannya nanti akan kalah dari tentara Filistin. Ya, dia tidak sabar menunggu Samuel datang, sehingga pada akhirnya dengan cepat dia mempersembahkan korban kepada Allah yang seharusnya itu dilakukan oleh Samuel. Nah, perhatikan kata ini baik-baik. Saul tidak sabar menunggu, dia takut. Kadang-kala yang membuat kita menjadi takut, ya, menjadi takut dalam situasi-situasi sulit, karena kita menunggu terlalu lama, menunggu Tuhan jawab doa kita, menunggu orang itu diubahkan, menunggu mimpi kita dijawab, menunggu pengharapan kita digenapi, menunggu Tuhan menjawab
persoalan hidup kita, Tuhan membawa mujizat dalam hidup saudara, menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara menunggunya terlalu lama, saudara sudah berdoa, Tuhan belum jawab, sehingga akhirnya saudara menjadi takut dan khawatir. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Ini bagaimana ini? Sama seperti Saul, ya. Seharusnya dia sabar sedikit, karena setelah dia mempersembahkan korban kepada Allah, pada akhirnya Samuel muncul, ya. Itu sebabnya saya mendorong saudara hari ini, ya, belajar dari Saul, karena tidak sabar menunggu, pada akhirnya dia menjadi takut dikalahkan oleh bangsa Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi tidak sabar menunggu Tuhan bekerja, sehingga pada akhirnya kita dikalahkan oleh persoalan, kita dikalahkan oleh kesulitan, kita dikalahkan oleh masalah-masalah dalam hidup ini, penyakit yang belum disembuhkan, kemudian orang-orang kita doakan belum disembuhkan, mimpi-mimpi yang belum tergenapi. Nah, saya mendorong saudara hari ini, seringkali, tolong dengar, seringkali rasa takut itu membuat kita mengambil jalan pintas, ya. Saya ulangi sekali lagi. Kadangkala rasa takut membuat kita mengambil jalan pintas yang membuat kita tidak taat dan akhirnya tidak setia kepada Allah. Jadi kita tergoda untuk mengambil jalan pintas sehingga membuat kita tidak setia, ya. Jalan pintas untuk apa? Jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, jalan pintas untuk mungkin hutang-hutang yang belum terbayar, jalan pintas mungkin untuk bisa dipromosikan, mungkin jalan pintas untuk bisa dapat pekerjaan, jalan pintas untuk bisa mendapatkan apa yang saudara harapkan atau impikan dan sebagainya, ya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara, pada akhirnya kita berubah setia kepada Allah. Karena rasa takut itu akan membuat kita mengambil jalan pintas yang membuat kita tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Saya mendorong saudara hari ini, tetaplah setia, jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas, taklukkan rasa takut itu dan kekhawatiran itu. Ya, saya yakin pada waktu saudara sabar sedikit, Tuhan pasti tolong saudara, mujizat pasti akan terjadi. Yang kedua, ya, apa yang bisa kita pelajari dari Saul sehingga membuat dia tidak setia? Yang kedua adalah desakan ekonomi atau harta benda, ya. Persoalan kedua yang membuat Saul menjadi tidak setia kepada Allah adalah desakan ekonomi atau kekayaan atau harta benda. Nah, perhatikan di 1 Samuel pasal 15 ayat 8 dan 9 dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi seperti ini. Seluruh rakyat dan tentara Amalek dibunuh oleh Saul. Tetapi Agag, raja orang Amalek, ditangkap dan dibiarkan hidup oleh Saul dan tentaranya. Demikian juga domba dan sapi yang paling baik. Perhatikan, domba dan sapi yang paling baik, anak sapi serta anak domba yang paling gemuk, yang paling baik, yang paling gemuk, dan segala sesuatu yang berharga. Alkitab mencatat 3 bagian: paling baik, paling gemuk, paling berharga, ya. Itu disimpan, tidak dibinasakan. Hanya ternak yang tidak berguna, perhatikan, hanya ternak yang tidak berguna dan tidak berharga saja yang dibinasakan. Padahal kalau saudara perhatikan, perintahnya Allah kepada Saul adalah musnahkan, binasakan semua, bunuh semua, jangan sisakan sedikit pun. Tetapi Raja Saul lebih memilih untuk membunuh yang tidak berharga, yang tidak berguna, kemudian menyisakan hewan yang gemuk, yang berguna dan berharga. Ya, Raja Saul menyelamatkan segala sesuatu yang berharga dari orang Amalek. Dia tidak musnahkan semuanya. Ya, harta milik yang berharga dari orang Amalek dia bawa pulang. Ya, yang berharga mereka ambil, yang tidak berharga mereka musnahkan. Mereka berpikir bahwa jarahan yang berharga tersebut akan menjadi pendukung sumber ekonomi mereka. Mereka pikir, oh ini bagus ini, ngapain dibinasakan, sayang, ya, sayang ini, ya. Oleh karena itu mereka tidak menumpas habis segala sesuatu yang ada pada orang Amalek yang sebenarnya telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, tolong dengarkan baik-baik, kekayaan atau kelimpahan tanpa ketaatan tidak berkenan kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Kekayaan atau kelimpahan tanpa ketaatan tidak akan berkenan kepada Allah. Tuhan mau kita jujur dalam segala apapun yang kita lakukan dan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan,
Samuel berkata kepada Saul bahwa ketaatan jauh lebih penting daripada mempersembahkan korban. Karena Raja Saul beralasan bahwa, oh, hewan-hewan ini akan saya persembahkan kepada korban. Dia membuat sebuah alasan yang agamawis, ya, alasan yang religius, bahwa hewan-hewan ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi itu hasil dari ketidaktaatannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya mendorong saudara hari ini, Allah sanggup menyediakan. Saudara mesti percaya saja, apapun keperluan saudara, apapun kebutuhan saudara, ya, jangan berubah setia kepada Allah karena desakan ekonomi atau harta benda. Mohon maaf, ada banyak orang menjual imannya, ada banyak orang menjual dirinya, bahkan ada banyak orang menjual integritasnya, ada banyak orang menjual karakternya hanya gara-gara desakan ekonomi. Kemudian mereka berubah setia, meninggalkan Tuhan hanya oleh karena hal-hal materi yang sifatnya hanya sementara, ya. Nah, saya mau mendorong saudara hari ini, kalau saudara belajar, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hal ekonomi, kalau saudara belajar prinsip kebenaran firman Allah dengan baik dan saudara menerapkannya, saya percaya desakan ekonomi akan kekayaan atau harta benda tidak akan membuat saudara berubah setia kalau saudara menerapkan prinsip kebenaran firman Allah mengenai keuangan, ya, atau mengenai harta benda, atau mengenai kekayaan. Nah, apa yang saya maksudkan? Yang pertama adalah setialah dalam mengelola keuangan saudara. Ini prinsipnya di dalam Lukas 16 ayat 11 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Jadi kalau kita tidak setia, dalam arti kata lain, kalau tidak setia dalam keuangan, ya, kemudian tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kita? Jadi jangan sampai karena desakan ekonomi saudara mencari atau mengambil jalan pintas, kemudian pingin jadi cepat kaya, pingin punya ini dan itu, ya, pingin supaya saudara bisa pakai barang yang bermerek, supaya saudara bisa tampil keren di hadapan orang, supaya saudara tidak dikatakan orang miskin dan sebagainya, ya. Saudara pada akhirnya tidak jujur dalam hal keuangan yang bukan milik saudara, saudara mengambil itu menjadi milik saudara. Itu namanya mencuri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setialah dalam mengelola keuangan. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang suka memberi. Memberi berarti tidak harus saudara tunggu cukup dulu baru memberi. Saudara punya banyak baru memberi. Alkitab mencatat memberi justru dalam kekurangan kita mesti belajar memberi. Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, maka kamu akan diberi. Kita sudah sering kali banyak dengar kebenaran ini, tapi persoalannya adalah banyak kali kita hanya mau jalan pintas, ya. Kita mau supaya kita dapat dan tidak memberi, ya. Kita menyimpan erat, memegang erat, menyimpan apa yang kita miliki, ya. Bahkan mohon maaf, ya, sampai memberi perpuluhan yang seharusnya kita beri kepada Tuhan, kita juga tidak beri, ya. Nah, kalau kita menganggap saudara bahwa memberi perpuluhan itu artinya kita menganggap bahwa uang yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Pekerjaan kita itu adalah saluran yang Allah pakai untuk memberkati kita. Tapi itu bukan sumbernya. Sumber kita datang dari Tuhan. Artinya Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Ya, Tuhan tidak kurang cara. He has million of ways. Punya jutaan cara untuk mendatangkan berkat bagi saudara dan saya. Itu sebabnya jadilah orang yang suka memberi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita bahagia waktu menerima, tapi saya beritahu saudara, saudara akan lebih bahagia pada waktu saudara bisa memberi, ya.
Itu sebabnya jadilah orang yang suka memberi. Selain mengelola keuangan dengan jujur, yang kedua suka memberi. Yang ketiga, ingatlah janji Allah. Janji Allah bahwa Dia sanggup memberkati, mencukupkan saudara. Dia sanggup untuk membalikan keadaan saudara pada waktu saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, jangan jadi hamba uang, ya. Jangan jadi hamba uang, artinya jangan menjadikan uang sebagai tuan kita. Nah, kalau uang menjadi tuan kita, artinya situasi kita, hati kita, sukacita kita diatur oleh uang. Kalau ada uang kita bahagia, ada uang kita sukacita, ya ada uang kita rajin melakukan ini, tapi kalau tidak dibayar, kita tidak melakukannya. Nah, kalau pelayanan model begitu, nah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan diberkati. Ya, melayanilah dengan sukacita, sekalipun mungkin saudara tidak mendapatkan bayaran yang banyak, sekalipun hanya ucapan terima kasih, sekalipun tidak ada penghargaan dari manusia, tapi Tuhan memberikan penghargaan luar biasa bagi saudara. Kemudian yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, yang ada gunakan, ada makannya makan, ada pakaiannya pakai. Ya, jangan membuat keinginan yang terlalu berlebihan, yang di luar daripada apa yang saudara sanggup untuk lakukan, ya. Karena itu akan membahayakan diri saudara, hanya untuk supaya ikut-ikut orang, ya, hanya supaya bisa ikut teman-teman saudara yang bergaya dan sebagainya. Kemudian saudara tidak bersyukur dengan apa yang saudara miliki, ya. Yang ketiga, ingat Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hei, tolong dengar Bapak Ibu Saudara, dan saya adalah anaknya Allah. Dia adalah Bapa kita. Saya yakin dan percaya seorang Bapa yang terbaik, dan Dia adalah Bapa yang the best, Bapa yang luar biasa. Saya yakin saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, kemudian Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kekurangan, ya. Tapi kalau dalam hal-hal, saya yakin pada waktu kita dalam kesulitan pun, saya yakin Allah pasti akan campur tangan kalau kita berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat adalah, ingat Allah sanggup memberkati hidup saudara. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, perhatikan, senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Alkitab mengatakan Allah sanggup, ya, Allah sanggup memberkati hidup saudara, Allah sanggup mengubah keadaan saudara. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan, Dia sanggup memberkati. Prinsip yang kedua, kita bisa belajar dari Raja Saul. Mengapa Raja Saul tidak setia adalah karena desakan ekonomi. Makanya untuk mengatasi supaya saudara jangan sampai mengambil jalan pintas dan tidak setia kepada Allah waktu ada desakan ekonomi adalah praktekkan prinsip kebenaran firman Allah tadi, ya. Mengelola keuangan dengan jujur, suka memberi, ingat janji Allah, cukupkanlah diri saudara. Kemudian yang keempat adalah Allah sanggup memberkati saudara. Yang ketiga, yang kita bisa belajar dari Saul adalah dia fokus pada kesenangan diri sendiri, ya. Selain desakan ekonomi, selain ketakutan, kekhawatiran, Saul, ya, mengapa dia tidak setia? Karena dia fokus pada kesenangan dirinya, ya, bukan kesenangan Allah, tapi kesenangan dirinya. Ayat 1 Samuel 15 ayat 8 berkata, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Perhatikan, perintah yang disampaikan Allah kepada Saul adalah bunuh semua, termasuk rajanya. Jangan tinggalkan sedikit pun. Nah, tadi kita udah belajar, Raja Saul meninggalkan hewan yang berguna, hewan yang berharga, ya. Hewan yang gemuk dia tinggalkan, dia tidak bunuh. Sekarang dia tinggalkan raja. Nah, saudara mesti mengerti konteks pada zaman itu, mengapa Raja Saul tidak memusnahkan Raja Agag, yaitu raja orang Amalek ini. Sebaliknya ia membawa Raja Agag ini kembali ke Israel. Nah, sekali lagi, ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Mengapa Raja Saul melakukannya? Kalau saudara, sekali lagi, kalau saudara baca perintahnya di ayat yang ketiga,
ya, perintah dari Allah kepada Saul, yaitu memusnahkan semua. Di ayat yang ketiga pasal 15 1 Samuel. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah, perhatikan, tumpaslah atau bunuhlah segala sesuatu yang ada padanya. Janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintahnya adalah bunuh semua. Tetapi rakyatnya dibunuh, rajanya tidak dibunuh. Nah, mengapa? Dalam konteks pada waktu itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau seorang raja dikalahkan, atau maksud saya kerajaan dikalahkan, rajanya itu akan dibawa, diarak-arakan, nah, kemudian dipertontonkan kepada rakyat yang menang ini, ya. Nah, raja dari pihak musuh itu akan dibawa keliling untuk dipertontonkan dan dipermalukan di hadapan rakyatnya. Kemudian dengan melakukan, kemudian sang raja yang kalah itu akan disuruh tunduk, ya, berlutut tunduk, dan raja yang menang itu akan menginjakkan kakinya di atas kepala raja yang kalah. Dengan kata lain, mereka sedang memberikan semacam pesan bahwa mulai hari ini kamu ada di bawah telapak kakiku. Jadi, nah, saudara perhatikan, dengan melakukan hal tersebut, sang raja dari tuan rumah atau sang raja yang menang itu mendapatkan simpati, ya, mendapatkan penghormatan, penghargaan, tepuk tangan yang meriah dari rakyatnya, oleh karena dia berhasil menangkap dan mengalahkan tentara musuh atau kerajaan yang kalah, dan rajanya sekarang dari pihak musuh itu sekarang ada di bawah telapak kakinya. Nah, hal inilah yang dilakukan oleh Raja Saul, sehingga mengapa dia tidak membunuh Raja Agag orang Amalek tersebut, supaya Raja Agag ini bisa dipertontonkan dan dia mendapatkan penghargaan, dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan tepuk tangan dari rakyatnya dan mengatakan, oh, Saul hebat, Saul luar biasa, dan sebagainya. Nah, Raja Saul lebih peduli kepada kehormatan dirinya, dia lebih peduli kepada penghargaan dirinya, dan dia mengorbankan ketaatannya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kehormatan, penghargaan diri tanpa ketaatan adalah tidak berkenan kepada Allah. Ya, Raja Saul lebih peduli kepada dirinya. Ya, dia lebih peduli kepada penghargaan dirinya, kehormatan dirinya, kesenangan dirinya. Dia tidak peduli kepada perintah Allah. Ya, kesenangan Allah dia tidak peduli. Ya, dia ingin mendapatkan simpati dan penghargaan dari rakyatnya. Nah, banyak orang sekali lagi tidak setia kepada Allah karena berusaha untuk mencari kesenangan dirinya. Jadi ada banyak orang, mohon maaf, rela melakukan apapun supaya dirinya dipuaskan. Ya, sekali lagi mereka bersedia melakukan apapun supaya dirinya dipuaskan. Ya, bahkan ada yang, mohon maaf, menjual dirinya supaya dapat kepuasan. Ya, ada yang menjual imannya, ada yang menjual karakternya supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bagi mereka, hidup hanyalah untuk kesenangan dan kenikmatan diri. Ya, bagi mereka hidup lalu untuk kesenangan. Oh, nikmati hidup hanya sekali, nikmati, ya, habis-habiskan. Nah, pandangan inilah yang seringkali dalam dunia modern disebut hedonisme. Saya ulangi, hedonisme. Ya, hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Jadi, orang akan bahagia dengan mendapatkan dan mencari kesenangan sebanyak mungkin. Yang penting happy. Ya, dan sedapat mungkin menghindari tanggung jawab dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang penting happy, mau bikin apa kek peduli amat, yang penting happy. Nah, hedonisme juga adalah ajaran bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Jadi bagi orang-orang yang menganut pandangan ini, menurut mereka, ya, kesenangan, kenikmatan itu adalah tujuan utama hidup manusia. Sehingga mereka berusaha untuk nikmati senikmat-nikmat mungkin dengan cara apapun, yang penting bisa happy, bisa bahagia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini pandangan yang salah. Ya, orang berusaha untuk pesta pora, hura-hura, mabuk-mabukan, dan apapun yang penting happy. Ya, sekalipun itu melanggar perintah Tuhan, mereka tidak peduli, yang penting mereka bahagia. Nah, saya mau bertanya buat saudara,
Ya, apakah hanya untuk itu Allah menciptakan kita? Hanya untuk dapatkan kesenangan pribadi? Apakah hanya untuk itu Allah berjuang mati-matian di atas kayu salib bagi saudara dan saya? Saya yakin tidak, ya. Saya yakin Yesus berjuang mati-matian di atas kayu salib sampai mengorbankan dirinya tidak hanya untuk supaya kita bisa senang-senang. Kita tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan firman Allah, tidak peduli dengan hatinya Allah. Kita yang penting bahagia. Nah, kalau saudara melakukan seperti ini, saya percaya saudara bahwa saudara sedang menyia-nyiakan hidup saudara. Ingat, hidup kita memang hanya sekali, tapi sekali ini pergunakanlah dengan baik. Mengapa? Karena suatu hari nanti saudara dan saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya, jadi fokus kita seharusnya bukan pada kesenangan diri. Fokus kita seharusnya adalah pada kesenangan Allah. Apakah Allah disenangkan? Ya, bukan pada kesenangan diri, kenikmatan diri. Ya, hidup seharusnya untuk menyenangkan Tuhan, menyenangkan Allah sebagai pencipta kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, ambisi utama kita, seharusnya ambisi utama kita, tujuan tertinggi dalam hidup kita adalah hanya untuk menyenangkan Allah. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, jangan sampai ya kita hanya fokus pada kesenangan diri kita sehingga kita mengorbankan ketidaktaatan kita kepada Allah. Ya, yang penting happy, lakukan apapun, ya. Tidak peduli apa yang firman Allah katakan, yang penting kita bahagia. Nah, dengarkan baik-baik, suatu hari nanti saudara akan berhadapan dengan Allah dan Allah akan minta pertanggungjawaban saudara dan saya. Ingat, ya, hidup hanya sekali, pergunakanlah dengan sebaik mungkin dan jadikan ambisi utama saudara dalam hidup saudara adalah hanya untuk menyenangkan hati Allah. Nah, jangan sampai nanti saudara menghabiskan waktu ini hanya untuk senang-senang saja. Ya, tidak salah untuk menikmati kesenangan, tetapi jangan menikmati kesenangan menjadi fokus utama saudara sehingga saudara rela mengorbankan ketaatan saudara kepada Allah. Ya, hanya untuk senang-senang saudara rela mengorbankan apapun. Ya, yang penting happy, yang penting bahagia. Saudara melanggar perintah Allah, saudara mencuri, saudara berbohong dan sebagainya. Ya, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, melakukan hubungan seks yang tidak berkenan kepada Allah, narkoba dan sebagainya. Yang penting saya bahagia. Nah, kalau saudara hanya sebatas itu saja, saya merasa kasihan dengan hidup saudara. Ya, ingat, hidup ini singkat sementara, dan hidup yang singkat ini pergunakan dengan baik sehingga pada akhirnya, pada waktu saudara berhadapan dengan Allah suatu hari nanti dalam penghakiman, saudara bangga karena dengan singkatnya hidup saudara sudah mempergunakan hidup saudara dengan baik dan tujuan utama saudara adalah menyenangkan hati Allah. Tuhan memberkati saudara dan saya. Ya, saya akan berdoa bagi saudara. Mari kita belajar dari Raja Saul. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan. Ya, dalam hidup ini kekhawatiran sehingga kita mencari jalan pintas dan menjadi tidak setia. Jangan sampai karena desakan ekonomi membuat saudara meninggalkan iman saudara dan berubah setia kepada Allah. Jangan sampai hanya untuk kesenangan diri sendiri saudara berubah setia dan meninggalkan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya saudara tetap mempertahankan kesetiaan saudara sampai pada akhirnya, sampai Tuhan memanggil saudara, sampai saudara berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara ada. Doa saya tetap setia apapun situasi dan keadaanmu, tetap pegang teguh kepercayaan dan keyakinan saudara kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu saat ini dimanapun berada. Tuhan, tolong mereka. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Tolong mereka supaya mereka menaklukkannya. Tolong mereka supaya mereka tidak mengambil jalan pintas. Aku berdoa supaya mereka yang sedang bergumul dengan keuangan ekonomi mereka, tolong mereka supaya mereka juga tetap percaya kepada Allah, tidak mencari jalan pintas, mengelola keuangan mereka dengan jujur, suka memberi hidup dalam rasa cukup, bersyukur, berterima kasih dengan apa yang sedang mereka miliki, dan percaya bahwa Allah sanggup memberkati mereka. Dan aku berdoa supaya mereka yang sedang bergumul dengan diri mereka, yang mungkin hari-hari ini, belakangan ini mereka banyak menghabiskan untuk kesenangan diri mereka saja tanpa peduli dengan Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami kembali kepada firman Allah.
bahwa tujuan utama kami, fokus utama kami hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Tolong kami setiap sidang jemaat-Mu supaya kami tetap setia mempertahankan iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari tetap setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. God bless you. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bagi saudara yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kanan saudara angkat kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang bergumul dengan penyakit, saudara yang bergumul dengan keuangan, pekerjaan, saudara yang bergumul dengan hubungan, mungkin dalam keluarga dan sebagainya, saudara yang bergumul dengan pribadi, saudara, supaya mungkin saudara lebih dekat dengan Tuhan. Angkat tanganmu, taruh tangan kiri dada dan tangan kanan diangkat. Saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Aku berdoa supaya mujizat Allah yang luar biasa terjadi kepada mereka. Apapun persoalan pergumulan mereka hari ini,
Kami berdoa, mungkin itu kesembuhan, mereka yang sedang menantikan kesembuhan dari Allah. Aku berdoa supaya bilur-bilur kuasa darah Yesus mengalir dalam hidup mereka. Kami percaya oleh bilurnya Yesus kami disembuhkan. Tuhan jamah sembuhkan mereka dari segala penyakit apapun. Mereka yang bergumul dengan keuangan, Tuhan berkati keuangan mereka di dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mereka yang bergumul dengan hubungan mereka, Tuhan pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mereka kasihi, yang sedang mereka gumuli, Tuhan biar ubahkan mereka. Kami berdoa supaya pemulihan terjadi di mana ada hubungan yang retak yang sedang perlu pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan berkati mereka yang sedang bergumul dengan diri mereka sendiri, mungkin karakter mereka, sikap mereka, tolong mereka supaya mereka diubahkan oleh Tuhan dan kembali kepada Allah. Kami berdoa yang bergumul hari-hari ini di mana mereka mungkin mundur daripada Allah, aku berdoa di dalam nama Yesus supaya mereka menjadi orang-orang yang kembali setia kepada Tuhan apapun situasi yang sedang mereka alami. Berkat-Mu turun di atas setiap anak-anak-Mu. Berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden dan semua menterinya diberkati. Berkati Gubernur Bali dengan semua jajarannya, Pulau Bali ini diberkati, tanah ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa memberkati sekali lagi buat sidang jemaat-Mu diberkati, suami istri anak-anak diberkati, yang bekerja diberkati, yang sekolah diberkati. Kami berdoa berkat Allah dilimpahkan. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dan terima berkat daripada Allah. Allah memberkati keluar masukmu, makan minummu diberkati, keuanganmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu dijadikan berhasil oleh Tuhan. Tuhan bawa engkau terus naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup, tapi berkelimpahan supaya engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan berkat yang besar ini kita terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.